Fresh Body, Fresh Mind. Hai teman-teman, balik lagi kali ini bersama saya Fadila Irna di Healthy Lifestyle. Merebaknya fenomena child free bukanlah konsep baru di Indonesia. Pasangan suami istri yang memilih untuk tidak mempunyai anak meskipun mereka sudah menikah sekian lama, mereka punya alasan tersendiri mereka tidak mempunyai anak. Bukan serta-merta untuk ngikutin tren, tapi mereka punya alasan personal dan mempertimbangkan hal tersebut. Tapi menurut penelitian, untuk wanita yang tidak mempunyai anak, mereka mempunyai resiko untuk dampak kesehatan yang berkelanjutan. Apa sih resiko tersebut? Kali ini saya sudah bersama Dr. Boya Abidin, SPOG. Hai dokter, apa kabar? Baik Dila, terima kasih Dila sudah mengundang saya. Ya. Ini kita mau bahas mengenai child free nih dok, child free. Dan dampak kesehatan bagi perempuan, bagi reproduksi wanita. Ya. Kalau saya sebagai dokter kebidanan ya, jadi ini kan kalau kita lihat dari per definisi child free itu kan memang kalau yang saya baca nih banyak beberapa alasan ya. Ada orang yang memang tidak mau punya anak. Tapi kalau dokter kebidanan selalu berpikirnya ini nggak mau punya anak atau memang nggak bisa punya anak. Itu satu hal yang dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Tapi artinya memang kalau yang saya baca-baca itu orang tidak mau punya anak karena memang banyak alasan. Ya, apakah alasan nggak mau repot, katanya biar cepat kelihatan tetap awet muda gitu ya, beban finansial dan segala macam. Tapi kalau kita bicara masalah atau dampak terhadap kesehatan reproduksi untuk wanita jelas ada dan sangat signifikan menurut saya. Jadi untuk Anda nih ya sebenarnya para occasioners yang memang bisa punya anak tapi kemudian nggak punya anak, ini rugi buat Anda sendiri. Ya, karena gini, kalau wanita itu hamil kemudian dia menyusui, ya itu suatu proses di mana rahim itu ada waktu untuk istirahat. Ya, pada saat hamil kan dia tidak mens. Pada saat dia menyusui, si payudara ini kelenjar-kelenjarnya kemudian memproduksi ASI. Ya, dengan orang hamil, orang punya waktu untuk hamil dan kemudian melahirkan, maka dia akan berisiko dari beberapa penyakit. Pertama adalah kanker ovarium, kedua adalah kanker rahim. Ya, karena kalau rahim itu setiap bulan dia dapat mens, artinya dia selalu dapat paparan hormonal yang cukup tinggi tiap bulan. Nah, kemudian kalau tidak pernah diistirahatkan, maka dia risiko terpapar terus-menerus dan risiko untuk terjadi atau ada peningkatan risiko untuk kanker ovarium dan juga kanker rahim atau kanker endometrium. Nah, kalau wanita yang tidak pernah menyusui, ini juga risiko untuk terjadinya kanker payudara. Jadi ini berlaku juga nih untuk Anda yang hamil nih, occasioner yang hamil, kemudian nggak mau menyusui, ya itu. Ya, jadi artinya dia bisa menyusui, tapi dia nggak mau menyusui. Nah, risiko untuk terjadinya kanker payudara itu juga meningkat. Ya, jadi kita bicara masih dalam sisi faktor kesehatan reproduksi untuk saat ini dan untuk jangka panjangnya. Ya. Mungkin karena tadi itu adalah sebuah proses alamiah kali ya dok ya, makanya betul sekali. Jadi sebenarnya Tuhan ciptakan rahim, kita ciptakan organ reproduksi untuk wanita. Kita bicara untuk wanita dulu ya. Yang pria mungkin nanti kita akan lebih bahas di sisi androlognya. Tapi di sisi wanita sebenarnya proses wanita hamil ya. Kita mulai hubungan intim dulu, kemudian terjadi kehamilan, kemudian dia menyusui. Ini suatu proses ini yang membuat wanita itu lebih sehat sebenarnya. Ya, jadi ya saya sangat sayangkan sebenarnya sih, saya sendiri tidak begitu setuju dengan pendapat atau aliran child free ini ya, karena ada orang-orang yang memang pengen punya anak tapi susah punya anak. Sedangkan Anda nih bisa punya anak tapi kemudian memilih tidak punya anak, ya itu kayaknya sayang banget gitu. Nah, tapi apa sih dok sebenarnya faktor-faktor yang membuat pasangan suami istri ini untuk memilih untuk child free gitu? Ya, ini sebenarnya sekali lagi ini pilihan, ini prioritas ya. Jadi kalau ditanya ke saya, ya saya mesti menjawab dari sisi secara medisnya ya. Kalau kita bicara secara pendapat pribadi atau mungkin dari sisi agama, dari psikologis itu mungkin juga banyak sekali alasan-alasan kenapa pasangan suami istri itu memutuskan untuk tidak punya anak. Ya, tadi ya di luar maksud atau di luar tujuan bahwa dia memang tidak bisa punya anak. Jadi itu suatu konsep yang memang kita mesti bedakan, tidak mau atau memang tidak bisa. Kalau tidak bisa kita bisa pahami. Mungkin dia sudah berusaha dengan cara alami, dengan cara inseminasi, dengan cara bayi tabung bahkan, tapi dia kemudian dia tidak berhasil hamil. Nah, sebenarnya tahapan berikutnya dia bisa mengadopsi anak. Nah, artinya kalau mengadopsi anak kan tetap dia punya anak atau ada sesuatu yang harus diurus. Nah, orang yang membeli child free itu dia ya ini menurut pendapat saya kemungkinannya adalah dia memang tidak mau repot, tidak mau direpotin, atau mungkin dia punya trauma. Ya, mungkin dia punya trauma dia waktu kecilnya atau melihat keluarganya atau melihat siapapun itu yang kemudian kalau punya anak itu repot ya, biayanya besar, kemudian
dia nggak bisa bekerja, artinya dia harus ngurus anak, ngantar anak, terus kemudian macam-macam lah ya, banyak pendapat itu. Jadi, dan ini juga sebenarnya nanti akan berdampak pada pasangannya. Apakah si wanita ini mau child free ya? Kalau kita lihat tadi, wanita kan merasa, ya kalau mau hamil kan gimana gue dong, gue yang punya badan, gue yang ini dan segala macam. Suami kan cuma ngasih pendapat aja, kalau suaminya kemudian pengen punya anak, tapi wanita nggak punya anak, ini juga masalah lagi. Jadi sebenarnya pilihan itu ya tergantung sudut pandangnya. Betul. Ya ada juga yang memandang bahwa di dunia ini udah penuh, udah padat, ngapain gue nambah-nambahin padat dunia gitu ya. Ini nanti gimana mau ngasih makannya dan segala macam. Ada pendapat seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat kan sekarang misalnya di Jepang kita lihat bahwa sekarang sekolah banyak yang tutup nih, sekolah-sekolah tingkat dasar, tingkat SD, TK itu karena memang nggak ada anak yang sekolah, karena memang di sana resesi untuk seks sehingga dia tidak punya anak atau tidak punya anak. Jadi dan kalau kita kembali ke Cina, mungkin di Cina memang dibatasi karena jumlah penduduknya sangat banyak. Jadi ini sebenarnya kalau di Indonesia ya oke, sebenarnya saya mau bilang nih kalau di Indonesia sebenarnya pilihan ini menurut saya nggak tepat ya dianut dan kemudian akan merugikan untuk kesehatan reproduksinya. Berarti perlu digarisbawahi juga ya dok bahwa melakukan keputusan ini tuh berarti perlu pertimbangan yang cukup matang ya untuk pasangan suami istri karena kan ngaruhnya juga ke psikolog juga. Betul sekali. Keduanya juga ya. Nah selanjutnya kita bakal bahas nih dok dampak child free untuk kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan. Tapi nanti dulu jangan kemana-mana, tetap di Healthy Lifestyle bersama saya Firda Irna dan Dr. Boy Abidin.